kembali lagi ke channel Iru Kawa Elisa. Jadi hari ini aku akan ngajak teman-teman melakukan garden tour. Nah, garden tour ini sebenarnya aku pernah melakukannya, cuman aku di rumahku itu tuh dia selalu berbeda-beda gitu. Kita selalu bongkar pasang, kalau kita bosan kita bongkar lagi, kita rombak lagi sesuai kebutuhan gitulah ya. Nah, langsung aja guys, kita ikuti sampai selesai. Nah, oke, langsung kita bagian depan rumah. Jadi depan rumah itu tampilannya seperti ini guys. Nah, seperti ini. Ini apa aja sih yang ada di rumahku? Yang bagian sini ini yang kalau aku sering nge-share ke teman-teman tentang ikan nila, anakan ikan nila itu yang kemarin aku kuras, sempat kita kuras bareng-bareng gitu. Ini di sini, tempatnya di depan rumah. Kemudian di sini itu sebenarnya juga ada bonsai. Ini dalam proses ya, membonsai, cuman kita belum bentuk-bentuk, cuman kita fokus dalam hal pembentukan akarnya guys. Lihatlah. Nah, ini akarnya udah kayak gini. Ini usianya udah puluhan tahun. Ini kita nyemai dari hasil semaian biji. Udah kayak gini akarnya. Nah, ini yang baru kita fokuskan ke pertumbuhan akar yang besar ini. Besok kalau udah siap kita bonsai. Ini untuk tanaman yang atasnya. Emang sengaja kita buat ini dulu, kita pangkas dulu biar ada percabangan gitu sih ya. Kalau yang ini nih untuk bonsai ya, bonsai asem. Ini asem Jawa guys. Ini udah ada batangnya udah mulai agak besar. Kalau kita bentuk-bentuk sih udah lumayan bisa dibentuk ya. Cuman ini masih muda, jadi kita biarkan dulu. Terus lanjut lagi guys. Ini di sini, ini sebenarnya ada daun mint banyak banget. Fungsi daun mint ini nggak ada fungsinya sih sebenarnya. Maksudnya asal kita tanam aja di sini karena udah untuk pembibitan lah. Di sini juga ada. Nah, ini juga kemarin diidentifikasi sukulen, udah pernah aku masukkan juga di sini. Ini kaktusnya kayak gini nih guys. Ini kalau versi yang outdoor. Kalau di outdoor dia bagus. Kalau yang sukulen ini. Kemudian kita lanjut di sini. Ini ada kelor. Kelor ini ada ininya juga sih, secara metafisika apa gitu, ada penunggunya atau apa, cuman energinya positif. Cuman kalau kita sih karena untuk kita sayur, nggak untuk gimana-gimana. Lanjut lagi guys, kita kesini. Ini kita juga membibitkan menganakkan asam lagi, asam Jawa lagi. Ini masih kecil-kecil, sekitar berapa bulan gitu, belum lama. Dan yang ini masih berantakan ya, karena belum sempat. Karena aku udah ada tulisan lagi, jadi belum sempat beres-beres. Di sini tuh rat habanero semuanya. Cabenya, nih guys, cabenya. Dia udah Dia udah mulai cerubus gitu. Percabangannya juga bagus. Ini mungkin sebentar lagi juga akan berbunga bentar lagi. Dan kita lanjut di bagian sini. Area sini itu tempat khusus pembibitan. Jadi di sini itu sinarnya hanya terkena sinar matahari pagi aja guys. Dan ini untuk pembibitan stroberi untuk anakannya. Kemudian di sini ada juga bunga telang. Bunga telang ini juga aku pungut bijinya dari buangan gitu guys. Jadi aku kayak tak nek-nek gitu ya bahasa Jawanya. Nah, ini udah sebesar ini. Ada dua sih, yang satu di sana ada 3 tapi yang satunya mati. Ini yang khusus pembibitan stroberi sama daun mint yang masih kecil-kecil. Nah, seperti ini. Dan di atasnya ini guys, di atasnya itu kita juga ada sukulen, jenis-jenis sukulen tapi nggak banyak karena di sini nggak begitu tempatnya. Kita udah inilah, besok kita tambahin lagi. Nah, ini yang ini guys nih. Ini kan seger banget kan. Aku seneng sih, aku menunggu dia berbunga. Ini udah sampai atas loh. Nah, sampai atas ini aku masih bingung nih mau dirambatin kemana. Ini minnya itu dia etiolasi nih. Nah, ini salah satu daun mint yang mengalami etiolasi nih guys. Ini kayak gini tampilannya. Jadi kayak kurus, tinggi, kecil gitu. Ini tandanya dia kurang matahari. Kalau yang normal, daun mint yang normal itu akan tampak seperti ini.
Nah, akan tampak seperti ini. Ini yang kena matahari full dan kayak gini juga. Bagus kan kalau yang kena matahari. Yang tadi itu emang stres sih. Nah, kalau ini sukulen kalancoy. Sukulen kalancoy ini juga sebenarnya dia yang dulu pernah aku share juga di video yang awal sebelumnya itu, yang video sebelumnya itu tuh dia intinya dia yang mengalami sunbloom. Kemudian ini udah agak lama aku biarkan di luar. Hasilnya, tarang, tampilannya udah kelihatan cantik sih, nggak ada sunbloomnya sama sekali. Padahal dia di di luar ruangan. Jadi memang kalau sukulen kalancoy ini, kalau untuk pertama kali dari greenhouse keluar ke sinar matahari, penyesuaiannya dia akan mengalami sunbloom dulu. Nanti lama-kelamaan dia akan normal lagi gitu guys. Dan dia kalau di luar ruangan itu medianya basah pun dia tetap aman, tidak akan busuk seperti itu. Kelihatan lebih cantik ya kalau yang di luar kan. Yuhu, ini bagian yang per stroberian. Nah, per stroberian ini kita ada beberapa jenis macam. Kalau yang ini dia yang potnya besar tapi pot polybag. Tujuannya kita sebenarnya, kalau bedanya yang polybag besar sama polybag kecil itu di pertumbuhan buahnya guys. Ini yang polybag besar, yang kecil kayak gini. Nah, ini polybag yang kecil. Nah, seperti ini nih. Sebenarnya perbedaannya cuman di buahnya aja, di pertumbuhan buah. Yang kecil itu relatif kecil dan relatif cenderung cenderung kurang lah ya, kurang maksimal. Sedangkan kalau yang besar seperti itu, dia relatif buahnya itu akan cenderung lebih besar. Yang ini belum pernah berbuah. Cuman kalau yang polybag kecil ada contohnya, akan aku lihatkan ke teman-teman. Bentar ya. Tarang. Nah, ini salah satu stroberi yang dia tumbuhnya di polybag kecil. Pertumbuhannya itu kayak gini guys, kecil banget. Nah, kayak gini kecil banget. Nah, ini bentuk kalau kita nanamnya di polybag kecil. Cuman kecilnya itu nggak kecil banget sih sebenarnya ini. Jadi ini di polybag ukuran 20x20 gitu. Nah, kayak gini. Cuman untuk rasanya ya sama aja, cuman pertumbuhannya kurang maksimal. Seperti itu kalau yang untuk polybag besar. Nah, untuk polybag besar itu teman-teman bisa dilihat juga di video sebelumnya, udah agak lama sih. Itu lumayan besar guys, seibu jari. Padahal rumahku itu ada di dataran rendah yang panasnya itu cukup tinggi gitu. Jadi sebenarnya kurang cocok ya kalau kita nanam stroberi gitu. Cuman yang di video sebelumnya itu pertumbuhannya yang kayak gitu itu udah sangat bagus banget gitu. Apalagi itu belum aku kasih pupuk yang pupuk organik khusus buah. Aku cuman pakai pupuk kandang aja gitu. Lanjut lagi ke arah sini guys, ke arah sini. Dan oh iya, sebenarnya kita meraknya memanfaatkan sesuatu hal yang kita biasa ada di rumah tapi nggak kepake. Salah satunya kandang ayam nggak kepake. Terus kita lanjut ke sini. Nah, ini ada Euphorbia ya. Euphorbia itu ternyata dia salah satu jenis tanaman sukulen guys. Nah, dan aku baru tahu juga sih ternyata Euphorbia ini salah satu jenis sukulen yang cukup bagus juga kalau dilakukan untuk di bonsai gitu. Terus yang di sini, ini yang pernah aku share sebelumnya tentang darunya ada dua. Ini sama ini aku taruhnya di emperan. Kena sinar mataharinya itu ketika siang sama sore aja. Dan yang ini, tarang. Nah, ini red habanero guys. Red habanero yang aku enek-enek gitu. Akhirnya aku suka nih. Lihatlah. Aku sengaja nggak mau makan ini karena ini perjuanganku menumbuhkan mereka gitu. Dan ternyata di sini ada uletnya ya. Nanti akan aku ambil deh ini uletnya. Nah, ini red habanero, kemudian ini rosemary yang kita repotin kemarin. Udah mulai trubus-trubusnya kecil-kecil. Jadi rosemary itu kalau teman-teman punya rosemary, saran aku letakkan di full rain, full sun deng.
ya intinya di luar ruangan lah, bahasa Inggris aku nggak paham deh. Nah ini bahasa ini kok ikut-ikutan bahasa ini red habanero karena kemarin sempet dimakan ayam, nggak tahu ayamnya itu jeladok banget ya, sampai rompol gitu. Terus ini cerubus-cerubus guys. Nah cerubus-cerubus kayak gini, dan ini juga tanamannya, ini namanya Santos, kata bapaknya yang jualan Santos. Kalau yang ini aku lupa namanya. Ini sebenarnya aku belum sempat reporting ya, karena nggak sempet aja. Ini agak banyak yang mati, ini ada yang kering gitu. Aku segera memindahkannya, dan itu masih asli dari aku beli, itu masih kayak gitu. Terus ini cabai rawit di depan rumah, ya biasalah cabai rawit doang gitu. Oh ini tarang, ini apa itu bunga mawar yang aku konten juga kemarin, yang aku beli udah bagus banget ya, udah hidup subur gitu. Cuman lagi-lagi masalah sama si kucingku polah nih. Ini bekas setekannya itu di apa ya, sama Oreno itu, Oreno sama Abu tuh berantem, dan ini akhirnya ya potas gini nggak jadi hidup deh. Coba beli lagi lah. Dan ini dia, ini tanaman bunga, aku lupa namanya, ID-nya apa bunganya, tapi kayak tanaman-tanaman kayak gini nih, bunga-bunga seperti ini sering ditanam di sawah-sawah. Fungsinya memang dia kayak pestisida alami gitu loh guys. Jadi itu dia kayak berfungsi untuk memicu apa sih, mengelabui hama-hama itu biar dianya masuknya ke sini, enggak ke tanaman-tanaman buah gitu. Seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Tarang, ini stroberi juga. Stroberinya masih kecil-kecil, ini pembibitan juga. Dan ini tarang, ini aku suka ini. Ini aku suka ini guys. Dan Haji datang, dia tahu kalau boleh buat konten di luar, dia pasti ikutan. Nah yang ini dia berawal dari cuman limbah dapur gitu. Pak Haji, mantap disayang. Nah kita lanjut lagi guys, kita ke sana. Oh ya, di sini ada juga stroberi lagi, stroberi sama ini yang jarang aku buat uploadan video ya, konten. Itu adalah bayam Brazil. Tarang. Buat teman-teman yang mungkin penasaran atau belum tahu itu bayam Brazil itu apa, jadi bayam Brazil itu tampilannya seperti ini. Dia itu enak untuk disayur. Sering juga sih aku nyayur, dan dia pertumbuhannya itu gampang banget ya pertumbuhannya. Terus ini salah satu bayam Brazil yang udah aku kita stekin. Tampilannya udah jerubus-jerubus gini. Biasanya yang udah habis di stek ini dia pertumbuhannya akan lebih bagus. Kalau mau lihat bentuknya yang versi udah besar, teman-teman bisa cek di sini guys. Nah ini bayam Brazil yang dia besar ya, tampilannya udah besar. Jadi kita potesin aja, kalau mau nyayur kita potes atap trubusnya ini, kita sayur atau kita apalah, terserah kalian lah ya. Sebenarnya kalau untuk masak kreativitas masing-masing. Nah itu enak kok, krenyes gitu rasanya. Tapi rasanya memang ya namanya sayur ya hambar sih, karena aku nggak suka sayur ya, tanganku pegel nih. Terus yang di bawah ini juga ada bonsai, talalalala. Intinya dia itu bonsainya itu kita tanam waktu aku masih TK. Padahal berapa tahun tuh ya? Usiaku aja berapa? Berarti hampir 25 tahun ini. Dia udah hampir 25 tahun. Terus di sini stroberi yang versi besar. Sebenarnya yang versi pot besar ini kita buahkan. Kita buahkan biar kita panen gitu tiap hari gitu kalau waktunya berbuah. Terus yang di sini guys, ini masih di depan rumah loh. Aku capek ngomongnya. Ini stroberi juga. Kemudian di sini tarang. Mungkin aku juga jarang video yang ini guys. Ini salah satu, aku nggak tahu namanya ya. Mungkin teman-teman tahu. Ini bunganya. Ini tanaman pohon yang dia itu kalau berbunga itu kayak sakura gitu. Aku pernah lihat waktu jalan-jalan motor-motoran sama ponakan itu, lihat itu, wow keren sekali guys. Makanya dari itu aku nyari
bijinya yang di bawah pohon yang pada jatuh tak bawa pulang, terus aku semai dan hanya satu yang tumbuh dari semaian. Jadi ya itulah kalau bahasa Jawanya itu aku tuh open gitu. Jadi kalau ada tanaman yang unik atau apa itu, misal itu tanaman liar ya, terus lihat di bawahnya ada bijinya atau apa, tak bawa pulang. Tak bawa pulang, langsung tak tumbuhin. Nah ini akhirnya jadi segini. Ini usianya sekitar hampir setahun lah, hampir setahun, tapi ternyata dia udah berbunga dan bunganya itu seperti ini guys. Mungkin untuk teman-teman yang tahu ini tanaman apa, boleh dikomentar di bawah ya guys. Aku nggak tahu ini namanya apa, tapi bagus loh kalau berbunga. Besok kalau berbunga akan aku video lagi. Dan ini adalah buah tin. Buah tin ini juga dulu kalau teman-teman lihat video yang lama, udah dulu banget, itu buah tinnya terkena hama pengaretan. Nah hama pengaretan ini akhirnya mati kan ya, yang indukannya di situ. Di situ ini yang anakan versi aku stek, hanya dia yang bertahan, padahal aku nyeteknya banyak banget. Kita lanjut lagi di sini. Tarang, daun mint. Semuanya daun mint di sini. Daun mint. Daun mint ini juga punya cerita guys. Ceritanya itu mungkin ada yang pernah nonton juga videoku sebelumnya. Dia itu aku dulu waktu ikut pelatihan, kan aku basicnya bukan dari pertanian ya, jadi cuman tertarik aja sama tanaman, dan kemudian dapatlah voucher atau gratis ikut pelatihan tentang hidroponik dan aquaponik gitu. Terus di sana itu, di tempat pelatihan itu ada daun mint ya. Aku penasaran kok aromanya enak gitu. Terus itu dulu cuma sebatang gini doang. Terus aku bawa pulang, hidup, dan sekarang udah ini bertahan di rumahku tuh udah berapa tahun gitu. Dan jadilah segini, banyak banget. Dari sini tuh udah dijual banyak banget daun mintnya. Dan di si bawah juga ada daun mint lagi sama bayam Brazil yang samping sini. Ini kan rak ya. Samping sini ini sukulen gitu, sukulen juga. Kalau yang di sini itu dia cuma tanaman-tanaman rambat, bukan rambat sih, tapi tanaman yang sifatnya menggantung gitu. Ini ada tanaman namanya Haji ngikutin lagi. Dan ini tanaman itu apa itu yang bunga malam itu loh. Nah ini juga, ini tanaman yang kayak gitu. Yang di sini juga ada juga anggrek guys. Anggreknya ini juga modalnya dari temen aku, sahabat aku, Anya. Ininya, kalau kamu nonton videoku nya udah banyak bangetnya, udah sempat berbunga juga satunya. Nah ini dari Anya juga, karena kakaknya kan budidaya anggrek. Cuman aku nggak tahu ya tokonya apa deh. Kalau ada tokonya mungkin udah aku tak ini deh masukin ke deskripsi. Nah ini juga, ini bekas anggrek yang berbunga yang sempat aku buat kayak buat hiasan di kamar karena potesan itu. Kita lanjut di samping rumah. Dan ini guys, ini kalanchoe marmorata. Ini yang versi di samping rumah. Samping rumahnya itu ya kayak gini. Tadang. Kalau secara tampilan dari jauh kayak gini ya. Terus ini juga di sini juga ada Wijaya Kusuma yang versi udah agak besar. Ini juga udah mulai berbunga nih guys. Tarang. Udah agak berbunga. Kalau malam berbunga keren. Terus ini di sini cuman sukulen sama Wijaya Kusuma aja. Yang di sini sukulen yang cukup banyak, dan Haji itu masih ikut loh. Ngikutin loh dia itu. Ngikutin dia. Oke, lanjut. Nah, ini cukup udah besar ya. Udah besar ini usianya ya. Hampir berapa ya? Setahunan atau gimana ya. Nah, ini udah kayak gini guys. Yang di bawah cuman kayak gini doang, gak ada yang spesial. Terus di sini juga ada Haji. Teman-teman yang suka kucing, cat lover, bisa subscribe di Kucing Kupola sama Haji. Oh iya, ada satu lagi. Ini daun jeruk. Daun jeruknya ini juga udah lama sih sebenarnya. Ini kalau kita masak juga cuman kita petik aja di depan rumah. Jadi kita itu sebenarnya memanfaatkan sebaik mungkin lahan yang ada di depan untuk tanaman herbal dan tanaman untuk masak gitu sih. Nah ini kayak gini. Ada beberapa sih yang di sini. Aku cukupkan sekian dan bye bye.